الفاتحة كما نوى آباؤنا وأسلافنا عند افتتاح المجلس. الله يدخل نيتنا في النية وأمنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita panjang umur sehingga kita sekarang berada di tahun 2022 yang mana dengan bertambahnya usia kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah untuk kita melangkah melanjutkan kehidupan kita sampai akhir. Mohon agar Allah memberikan kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita senantiasa terus menerus diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena pandangan Allah memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Kita mendapatkan nikmat, banyak sekali nikmat, karena Allah memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Adalah mengapa? Karena apa? Karena apa Allah memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya? Adalah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, kepada keluarga, peserta sahabat dan segala pengikutnya sampai hari kiamat. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun ta'zimi segenap para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hadirnya mereka, dengan memandang mereka, insyaallah kita akan dapat memandang datuk mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada Habib Abdurrahman Bahasim. Ya, beliau dari Kota Baru tapi tinggal di Samarinda. Ini Kota Bangun, beliau Kota Baru. Nah, cocok benar sudah, Kota Baru, Kota Bangun. Nah, yang ulun hormati, yang ulun muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru, ustadzah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita lebih sedikit mengintrospeksi diri kita, bagaimana sampai mana, sejauh mana kita telah mengetahui ilmu yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Iya. Menuntut ilmu itu sudah bagus, bahkan lebih-lebih lagi apa? Wajib. Jadi orang yang meninggalkan ilmu termasuk orang yang melanggar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena hukumnya wajib. Kalau inya kada menuntut ilmu, ada kesempatan inya untuk menuntut ilmu tapi tidak mau menuntut ilmu, maka dia telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu wajib hukumnya.
Ilmu yang bagaimana, Beb? Yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita, apakah ilmu yang akan saya sampaikan ini kita sudah mengetahuinya? Kalaupun kita sudah mengetahuinya, maka akan bertambah lengket, akan bertambah kuat ilmu yang telah kita ketahui apabila sering rancak-rancak untuk kita ulangi. Di antaranya ilmu, kita mengambil berkah daripada karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana kitab buku ini sangat tipis, sangat kecil, tapi manfaatnya, keberkahannya meluas kepada guru-guru yang memiliki majelis yang besar, ya, berkahnya daripada kitab yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini. Bahkan dari guru-guru, dari habaib-habaib memiliki murid. Habib Umar punya murid, muridnya belajar kitab tersebut, muridnya Habib Umar mengajarkan kepada muridnya, maka berkah, terus berkah, yaitu kitab yang bernama Kitab Zahirah Al-Musharrafah, ya, Kitab Zahirah Al-Musharrafah, yang mana kitab tersebut adalah kitab yang penuh keberkahan. Ya, sedikit memang ilmunya, tapi sangat dalam di dalam isi kitab tersebut. Kecil saja kitabnya. Ya, tapi ini ilmu yang wajib kalau kada tahu orang mukmin isi daripada kitab tersebut, maka kurang ilmu yang wajib pada dirinya. Ya, jadi hukumnya wajib mengetahui. Paling sedikitnya apa? Ya, termasuk daripada kitab Zahirah ini, paling sedikitnya kitab Zahirah ini, kemudian naik nanti kitab Risalah Jamiah, baru naik nanti kitab Safinatun Najah. Ya. Kita ambil kitab Zahirah Al-Musharrafah ini, yang mana kitab tersebut menyebutkan, yang pertama beliau memulai dengan menyebutkan Arkanuddin. Ya, tiang agama. Ada berapa tiang agama? Ada berapa tiang agama? Nggak bahannya nih, tampar nih. Ya, tiang agama itu ada 3. Tiang agama itu ada 3. Artinya apa? Tidak mungkin agama tersebut bisa berdiri melainkan tiang 3 tersebut harus dia ketahui dan dia amalkan. Tiang agama ada 3. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi tidak mungkin, ya, tidak hanya memilih daripada salah satu daripada tiang agama tersebut, maka tidak baik dan tidak pantas dan sangat kurang ilmu pengetahuannya. Maka Habib Umar menyebutkan, kebanyakan kita tahunya kan rukun Islam, rukun iman. Pian sekolah di SD yang dipelajari rukun Islam, rukun iman. Masuk SMP rukun Islam, rukun iman. Padahal kurang 1. Ya, maka Habib Umar mengajarkan kepada kita, yang agama itu ada 3 selain rukun Islam, selain rukun iman, ada yang namanya ihsan. Ada yang namanya ihsan. Maka beliau mengatakan di sini rukun Islam, sudah kita ketahui rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua adalah mendirikan sholat. Ya. Ketiga adalah membayar zakat. Ita'uz zakah, membayar zakat. Ya, zakat ini sangat sedikit ilmu, ya, sangat sedikit, tapi perlu penjabaran yang lebih luas. Ya, seperti zakat. Ya, zakat itu ada berapa macam? Ya, ada namanya zakat tijarah, zakat perniagaan, ada namanya zakat nakdan, ya, emas dan perak. Ada namanya zakat tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau dari buah-buahan apa? Kalau kita nanam, pian nanam apa? Ulun nanam kurma, nanam anggur, dikeringkan kurmanya jadi kurma. Karena sebelum kurma itu rutop. Kalau sudah
Nah, ini dua bentuk buah-buahan ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selebihnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian dari dari makanan pokok. Ya, makanan pokok ada gandum, itu wajib kalau kita nanam, punya kebun apa? Ulun kebun gandum. Ya. Nanti dilihat bagaimana cara zakatnya. Ini wajib mengeluarkan zakat. Ya, bukan dia mau mengeluarkan atau tidak, ini hukumnya wajib. Jadi kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka dosalah dia. Mengeluarkan zakat, kemudian apa? Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menuju ke Baitullah tersebut, pulang dan pergi. Ya, berangkat. Bukan saja berangkat pulang dan pergi saja, tapi kebutuhan rumah tangga ketika dia berangkat haji, maka harus dipenuhi kebutuhan rumahnya dulu. Itu termasuk daripada ilaihi sabila, ya, menuju kepada Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian apa? Yang pertama rukun. Jadi tiang agama ada 3. Yang pertama tadi rukun Islam sudah kita ketahui. Ya, tinggal mempraktekkan saja. Kemudian yang kedua adalah rukun iman. Ya, rukun iman. Yaitu apa? Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari akhir. Harus beriman kita dengan hari akhir. Artinya apa? Hari akhir harus beriman. Ketika ulun melakukan kebaikan, ketika ulun hadir majelis, ketika ulun bersalawat, ketika ulun bersedekah, ketika ulun melakukan kebaikan, satupun kebaikan akan ada ganjaran balasannya di sisi Allah pada hari akhirat, pada hari kiamat, pada hari kehidupan di dunia, di akhirat tersebut. Nah, ini beriman. Mun orang melakukan kebaikan, melakukan kemaksiatan, inya melakukan seperti itu saja, maka belum termasuk orang yang beriman dengan hari akhir. Ya. Oleh karena itu Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, ya. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya. Barang siapa yang amal kebaikannya di akhirat, ini amal kebaikannya itu di akhirat, nanti timbangan amal kebaikan dan dosanya itu di akhirat. Nah, ini beriman, percaya dengan hari akhirat, itu termasuk daripada rukun iman. Ya. Percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya ada nikmat di dalam alam akhirat sana. Nah, ini termasuk daripada beriman dengan alam akhirat, dengan hari akhirat. Ya, dengan hari akhir, yaitu hari hisab. Ya, ada namanya dihisab kita. Maksudnya apa? Dihitung nikmat. Ya, nikmat, telah diberi nikmat panjang umur, sehat. Ya, pian diberi panjang umur. Apa yang pian lakukan di dalam umur pian selama pian hidup? Nah, itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki. Ya, pian ada rezeki, banyak harta, buat apa harta pian? Nah, ini dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini keadaan di alam akhirat nanti. Maka beriman dengan hari akhir dan juga beriman dengan takdir baik dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kita mendapatkan kebaikan maupun kita mendapatkan keburukan, adalah semuanya adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada bisa kita ulun kenapa ulun kada gagah, kenapa kulit ulun kada putih, kenapa hidung ulun kada mancung, kenapa ulun kada tinggi, kenapa ulun kada sugih, kenapa ulun kada gini, kenapa ulun belum kawin, kenapa ulun belum bisi anak, kenapa ulun begini, kenapa ulun begitu. Nah, mengeluh ya, bahwasanya semua takdir baik dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menerima apa. Kalaupun diberi nikmat, tugas kita untuk bersyukur. Kalaupun diberi musibah, tugas kita adalah bersabar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu, jadi rukun tiang agama ada 3. Yang pertama Islam, kemudian iman, sudah kita sebutkan rukun iman, sudah kita sebutkan rukun Islam, rukun iman sudah kita sebutkan. Yang ketiga adalah al-ihsan, yaitu ihsan. Ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka taroh. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harus bujur-bujur salat Allahu Akbar. Ya. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau ada kawan melihat Allah, ketahuilah bahwasannya Allah melihat kita. Apapun yang kita lakukan, Allah memandang, Allah memperhatikan apa yang kita lakukan di kehidupan kita di dunia. Ya, kita singkat saja. Sudah tahu kita kan tiang agama ada 3. Rukun Islam, rukun iman, sama ihsan. Ya, maka 3 ini, yang rukun Islam apa cabang daripada rukun Islam? Ilmu apa cabang daripada rukun Islam? Adalah ilmu fikih. Ilmu fikih, ya, syurutus shalah, furudul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah, mubtilatul wudu, apa yang membatalkan wudu, apa yang wajib dilakukan di dalam berwudu, apa saja sunnahnya wudu, apa saja syaratnya berwudu, apa saja syaratnya sholat, apa saja rukunnya daripada sholat, apa saja, siapa syarat-syarat yang bisa menerima zakat, siapa yang wajib mengeluarkan zakat, ya, atau siapa wajib, ya, wajibatul haji, wajibnya di dalam ibadah haji, rukun-rukunnya di dalam ibadah. Nah, ini cabang daripada ilmu fikih. Nah, banyak orang mempelajari ilmu fikihnya. Kemudian rukun iman. Nah, rukun iman ini adalah ilmu turunnya adalah tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Al-Qur'an. Ya, kalau mengenal Allah bagaimana? Ya, seperti belajar sifat 20. Ya. Ada yang pernah belajar sifat 20? Pernah belajar sifat 20? Nah, ini sangat sedikit orang yang mempelajari sifat 20. Pian salat, nggih ulun salat, tapi pian kada mengenal siapa yang engkau meminta kepadanya. Pian salat, tapi ikam kada kenal dengan siapa yang engkau sembah. Oleh karena itu, ketika orang salat tidak khusyuk, tidak khudur salatnya, kenapa? Tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Bahwasanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang salat, ya, bejudinya masih. Ada orang salat menggibahnya masih. Ada orang salat berdustanya masih. Ada orang salat, ya, masih berdusta padahal salatnya. Salatnya tapi masih aja berdustanya. Ini tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Ini hanya salat secara zahir saja, tapi batinnya di dalam hatinya dia kosong dari mengenal siapa yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus wajib mengetahui sifat 20. Ya. Allahu mawjudun. Ya, Allah ada, ya, dan seterusnya. Kemudian itu tauhid, ini namanya ilmu tauhid, ya, mengenal Allah, bagaimana sifat 20, bagaimana sifat mustahil bagi Allah, bagaimana sifat jaiz bagi Allah, kemudian sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, kemudian mengenal kitab-kitab suci. Ya, ada berapa kitab suci yang Allah turunkan? Ya, yang wajib kita ketahui 4 kitab suci, yaitu kitab suci Al-Qur'an, Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian malaikat, ya. Rukun iman, beriman termasuk beriman kepada malaikat. Malaikat, seberapa jumlah malaikat? Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah, tapi ada yang wajib kita ketahui. Seperti malaikat Jibril, ya. Ya, malaikat Ridwan, malaikat Malik, dan malaikat-malaikat yang lainnya yang 10 tersebut. Kemudian apa? Beriman dengan hari akhir. Ya, hari akhir. Akhir, beriman. Sekarang beb, kita ini hidup di dunia beb. Hidup di dunia. Maka ilmu tentang akhirat apakah penting, Beb? Penting. Ya, untuk apa? Untuk menyemangati ibadah kita, untuk menyemangati mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya.
Karena orang hanya beribadah tapi tidak disertai dengan ilmu yang wajib untuk diketahui, maka ibadahnya kosong. Ya, bahkan di dalam Zubat disebutkan, "May ya'mal fama ya'mal bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa didasari dengan ilmu, amal ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pian ini orang-orang yang rajin, semangat di dalam menuntut ilmu, Allah angkat derajat pian, karena dengan pian datang untuk menuntut ilmu ini adalah salah satu bukti kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ya. Pian istiqamah di dalam majelis hadir, itu menunjukkan kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita, Allah turunkan rahmat bagi kita, Allah ridhoi kita, dan Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah jadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang mengerti ilmu dan mengamalkan dengan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah ilmu fikih, rukun Islam, rukun iman adalah kita ilmu tauhid, ya, atau ilmu akidah, ya, ilmu akidah. Kemudian yang ketiga, tiang agama yang ketiga adalah al-ihsan. Ihsan itu apa? Ilmunya itu apa? Ilmunya namanya ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Kenapa generasi-generasi sekarang ini sudah jarang mempelajari ilmu tasawuf? Ya, karena mereka taunya cuman rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Ihsan tidak diajarkan. Bahkan bisa dikatakan setiap sekolah-sekolahan yang pian sekolahkan anak pian di dalam sekolahan tersebut, bisa dikatakan tidak ada pendidikan tentang ihsan. Yang mau SD-nya kah, mau SMP-nya kah, mau SMA-nya kah, mau kuliahnya kah, ya, pian cek sendiri saja. Apakah ada mempelajarkan di dalam pendidikan? Ini kekurangan daripada pendidikan kita saat ini, tidak ada mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk mengenal ihsan. Apa ilmu yang harus dipelajari dengan ihsan? Itu adalah ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf, bagaimana membersihkan hati, ya, bagaimana menghilangkan riya, termasuk penyakit hati riya. Apa yang harus kita tanamkan di dalam hati? Harus cinta di dalam hati kita tanamkan. Kecintaan kepada siapa? Harus alimu auladakum, ya, ajarkan kepada anak kalian tuh cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Cinta harus ditanamkan. Jadi di dalam hati ini ada ketaatan, ada kemaksiatan. Hati ini ada pendidikan di dalam untuk menjaga hati ini, itu ada namanya pendidikan untuk menjaga hati ini dari melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan. Seperti apa, Beb, contohnya, Beb? Iya, melakukan kebaikan itu bukan saja dengan tangan, bukan saja dengan mulut, tapi termasuk hati kita juga ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ini hati. Seperti apa? Seperti ketaatan hati kita bisa kita lakukan untuk bertaat. Untuk apa? Di antaranya husnudzon, berbaik sangka. Husnudzon billah, berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan hamba Allah. Berbaik sangka. Oh, mungkin ini lagi ada masalah, ya, penyarikan nih kawan ulun nih, si A nih penyarikan benar, hanya ketemu sudah disariki ulun, hanya merengut aja, hanya husnudzon aja. Oh, mungkin bisa jadi banyak problem kehidupannya, ya. Jangan itu, ini sangar ini orangnya, ini itu. Nah, ujung-ujungnya menghibah orang tersebut. Jadi ketaatan hati kita, menjaga hati kita untuk taat. Di antaranya apa? Husnudzon, berbaik sangka. Kemudian apa? Sabar. Sabar itu bukan dengan muntung, nggih ulun sabar, nggih ulun nggih ulun minta ampun kepada Allah. Hati juga harus dididik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Ketaatan untuk mendidik hati kita ini di dalam ilmu tasawuf seperti itu. Hati ini baru hati, belum lagi anggota tangan, anggota tubuh yang lainnya, tangan, mata, hidung, mulut, perut, kemaluan, kaki. Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati, baru saja hati, kita membahas masalah hati. Bagaimana hati? Meninggalkan kemaksiatan hati seperti apa? Seperti sombong. Oh, ulun paling sugih di sini. Oh, ulun paling alim. Oh, ulun
ulun paling ini, ulun paling ini, Nah, ini sombong, harus ditinggalkan, harus dihilangkan di dalam hati kita sifat sombong. Kemudian apa sifat yang harus ditinggalkan lagi? Kemaksiatan adalah apa? Su'udzon, berburuk sangka. Ini baru hati. Nah, ini ilmu tasawuf itu gambaran saja, gambaran secara sedikitnya saja. Kemudian apa? Setelah ihsan barulah beliau Habib Umar menyebutkan daripada furudul wudu. Ya, yang wajib kita ketahui setelah rukun Islam, rukun iman, ihsan, kemudian yang wajib kita ketahui di antaranya adalah furudul wudu. Ya, fardu-fardunya wudu. Fardunya wudu ada 6. Ya. Kita bukan saja dituntut untuk mengetahui furudul wudu, tapi juga dituntut untuk mengetahui dalil apa saja yang menjadi dalil daripada furudul wudu tersebut. Furudul wudu kita ketahui ada 6. Ya. Kalau orang yang menuntut ilmu hanya sebatas mengetahui furudul wudu ada 6, ketika orang ditanya, misalnya, Mat, furudul wudu ada berapa? Ada 6 furudul wudu. Kenapa kada 7? Kenapa kada 5? Kenapa kada 4? Kenapa kada 9? 10 kah? Kenapa? Ya karena ulun belajarnya seperti itu 6. Mana dalilnya? Nah, biasa kan orang kayak itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Orang kan kebanyakan kayak itu. Mana dalilnya? Nah, maka pian kalau pian belajar kitab Zahirah ini, ya Zahirah Musyarrafah ini pian tahu. Ya seperti yang pertama niat. Niat dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan harus disertai dengan niat, dan wudu termasuk daripada salah satu perbuatan. Kemudian apa? Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu bersama siku, dan juga usap sebagian daripada kepala, dan basuhlah kaki sampai bersama mata kaki. Ya, itu basuh wajah yang keempat. Kedua, basuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian dari kepala, dan membasuh kaki. 5 sudah. Yang keenam adalah tertib. Tertib ini apa, Bib? Tertib tidak mendahulukan, nah di akhir didahulukan. Artinya tertib. Kalau Allah mengawali dengan yang membasuh muka, jangan diawali dengan membasuh kaki. Nah, ini harus tertib. Allah menyebutkan basuh wajah, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kemudian kedua tangan. Tidak bisa basuh kedua tangan dulu sampai siku, baru basuh wajah, baru basuh kaki, baru mengusap dari kepala. Ini harus tertib. Itu furudul wudu. Kemudian apa lagi? Setelah furudul wudu, beliau menjelaskan lagi tentang syurutul wudu, syarat-syaratnya berwudu. Jadi ada furudul, apa bedanya antara fardu dengan syurut? Fardu dengan syurut, syarat. Kalau fardu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika berwudu, kalau syarat harus ditentukan syaratnya ini sebelum berwudu. Artinya apa? Kalau tidak terpenuhi syaratnya, biar pian berwudunya di lautan, di Sungai Mahakam berwudunya, kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak sah wudunya pian. Ya. Wudu itu yang wajib apa? Ya niat, kemudian basuh wajah, basuh ini terus, itu kita ketahui 6, ada 6. Pian lakukan 6-6-nya tapi tidak terpenuhi dengan syarat-syaratnya, maka tidak sah wudunya pian walaupun di tengah lautan. Pian wudunya di tengah lautan. Harus terpenuhi syaratnya ini. Ya, di antara syarat-syaratnya di sini disebutkan bagi orang yang sehat ada 8. Bagi yang sehat, ya kalau kita sehat, ya sehat ini maksudnya apa, Beb? Yang sakit itu yang disebut di sini, yang sakit itu seperti orang yang daimil hadas, orang yang terus-menerus berhadas. Seperti apa? Salasil baul, orang yang tidak bisa nahan kencing. Ini ada tambahan 2 syarat. Ya, jadi 10 syaratnya bagi orang yang daimil hadas, yang terus-menerus berhadas. Tambahan 2. Kalau bagi orang yang sehat yang tidak daimil hadas, maka 8 syaratnya. Kemudian yang daimil hadas ini siapa lagi selain orang yang tidak bisa nahan kencing? Yang termasuk juga orang yang istihadah. Orang istihadah, perempuan istihadah. Istihadah ini apa, Bib? Istihadah itu keluarnya darah perempuan, ya, dari rahim perempuan
tapi bukan dalam keadaan sehat. Artinya adanya sakit apa gitu, maka keluar darah istihadahnya. Ya. Darah ada namanya haid. Ya, kalau darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada namanya darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Nah, darah haid, nifas sama istihadah. Nah, istihadah ini di luar waktunya haid. Nah, kalau orang yang istihadah maka ditambah syaratnya ada 2 lagi. Nah, itu syaratnya adalah apa? Yang pertama syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu yang pertama adalah Islam. Jadi kalau orang biar wudunya di lautan, kalau enya kafir tetap tidak sah wudunya. Walaupun 1000 kalinya wudu di lautan, 1000 kali wudu, tapi enya bukan muslim, maka tidak sah wudu orang tersebut. Oleh karena itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Karena dengan agama yang Allah berikan kepada kita ini, Allah terima ibadah amal perbuatan kita. Itu nikmat Islam. Pertama, Islam harus orang muslim. Yang wudu ini harus orang muslim. Alhamdulillah kita muslim. Kemudian apa? Tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Ya, tamyiz. Apa beda tamyiz sama mukallaf? Ya. Kalau mukallaf ini adalah orang yang baligh dan agil, orang yang sudah baligh dan orang yang berakal. Berbeda antara tamyiz dengan mukallaf. Ya, kalau tamyiz ya, misalnya kayak anak kecil. Ya, anak kecil usia 3 tahun. Ya. Kayak membedakan tamyiz atau tidaknya. Ya, bedakan tamyiz atau tidaknya, dia mengetahui mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau dia tahu, oh ini bagus, ya seperti Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa ya hendak dibunuh oleh Firaun, maka istri Firaun mengatakan kepada Musa, wahai Firaun, ini anak kita, anak yang kita kita pungut ini, yaitu Nabi Musa ini masih anak-anak. Karena Firaun dia tarik janggutnya sampai tercabut janggutnya. Marah Firaun, ini anak ini yang akan menghancurkan, yang akan menjatuhkan kerajaanku. Ini orangnya. Ya karena apa? Karena dukun-dukunnya Firaun berpadah lawan Firaun. Wahai Firaun, ini tahun ini akan lahir seorang manusia yang akan menjatuhkan singgasanamu. Kerajaanmu akan dijatuhkan oleh anak yang akan lahir di hari ini. Maka Firaun berpadah, cari anak-anak laki-laki, bunuh semua anak laki yang hari ini lahir, bunuh semuanya, kata Firaun. Maka semua anak buahnya Firaun bunuh semua anak yang lahir hari ini, dibunuh semuanya, yang lakian dibunuh semuanya. Maka ibu Musa diambil anaknya, kemudian dilarutkan ke sungai, kemudian Nabi Musa itu, bayinya Nabi Allah Musa itu larut-larut sampai ke istananya Firaun. Maka diambil oleh istri Firaun, diasuh sampai agak besar. Ya, kisahnya singkat karena diambil lagi lawan ibunya. Kisahnya gitu-gitu, diambil. Nih coba pian gendong wahai Firaun, nih anak kecil ini. Firaun melihat, kepingin menggendong Nabi Musa, langsung digendong. Nabi Musa masih bayi digendong, cabut, ditarik janggutnya Firaun sampai tercabut janggutnya. Wah, langsung dilempar lawan Firaun. Ini sudah anaknya ini. Ini sudah yang akan menjatuhkan singgasanaku, yang akan menghancurkan kerajaanku. Ini orangnya sudah pasti, sudah ini. Bunuh dia sekarang juga. Maka si istri Firaun ini berpikir kayak apa caranya untuk Firaun ini tidak membunuh ini anak bayi tersebut. Maka diambil cara bagaimana? Ambil cara didatangi Firaun. Wahai Firaun, ini anak ini masih bayi, masih kekanakan, belum tamyiz. Artinya seperti itu, belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini berpikir Firaun. Coba, apa alasanmu? Kita ambil. Diambil oleh istri Firaun satu bara api, dan salah satunya roti. Ada yang mengatakan roti, ada yang mengatakan gula-gula. Maka disodorkan 2 piring itu ke Nabi Musa, karena Nabi Musa masih bayi, masih halus. Maka yang diambil apa? Bara api tersebut hendak dimasukkan ke mulut, langsung dilempar oleh Nabi Musa. Masih kecil Nabi Musa, masih bayi.
Ya, menandakan Nabi Musa masih belum tamyiz pada saat itu. Ya, maka langsung Fir'aun percaya, oh ini masih kekanakan. Namanya kekanakan, apapun bisa dilakukan. Belum tamyiz, namanya belum tamyiz. Nah, kalau tamyiz sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, bisa tahu, oh ini bara api, ini panas kada baik. Oh ini lombok, mun makan lombok pedas. Oh ini permen enak manis ini rasanya. Oh begini, orang begini. Nah, ini namanya tamyiz. Nah, jadi bisa sah wudunya orang tersebut kalau sudah tamyiz. Itu syarat yang kedua. Kalau mukallaf berbeda. Ya, mukallaf berbeda dengan tamyiz. Kalau mukallaf ini orangnya harus sudah baligh. Sudah lewat masa balighnya dia, sudah sampai masa balighnya. Ya, masa balighnya sudah sampai dan dia berakal. Ada orang yang berakal tapi belum baligh. Ya, seperti anak-anak kita seperti ini. Nah, ini anak-anak kita ini berakal, tahu oh ini minum, mun hendak minum dicucuk gelasnya. Nah, ini berakal, pintarnya. Ya, berakal, tapi belum baligh dia, maka belum mukallaf dia. Ada juga yang sudah baligh tapi belum berakal, kada berakal, seperti orang gila. Ya, orang gila sudah tuha, sudah berjanggutan, sudah gondrong, berbulu keluar, sudah bulu semuanya. Tapi ngarannya gila kada berakal. Nah, ini bukan mukallaf orang tersebut. Nah, beda mukallaf dengan tamyiz. Nah, ini tamyiz syaratnya adalah tamyiz. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u 'anil haid wan nifas, terbebas dari haid dan nifas. Harusnya terbebas dari haid dan nifas. Artinya terbebas ini bagaimana? Kalau orang haid, orang nifas harus selesaikan masa haid atau masa nifasnya baru boleh melakukan wudu. Jadi kalau orang haid berwudu itu hukumnya dosa. Dosa hukumnya. Kalau orang lagi haid, orang lagi nifas, ya, berwudu dosa jadinya. Karena apa? Karena dia dalam keadaan masih hadas besar untuk melakukan bersuci dengan berwudu. Nah, jadi harus terbebas dari haid dan nifas dan terbebas dari anggota tubuh dari apa saja yang mencegah masuknya air ke kulit. Ya, misalnya ada habis ngecat pian, ya habis ngecat, ya langsung wudu, terhalang karena cat tersebut air untuk masuk ke kulit, ya terhalang karena ada cat, maka tidak sah wudunya walaupun pian wudu di tengah lautan. Walaupun 1000 kali pian wudu, kalau ada yang mencegah, ya harus dari anggota wudu ini, ya anggota wudu tangan ini, kadada yang boleh apa saja yang kira-kira bisa mencegah masuknya air ke kulit harus dihilangkan. Ya, artinya apa? Dihilangkan. Mun ada cat habis ngecat terus kayak apa? Mun habis ngecat, ya harus dihilangkan dulu catnya baru berwudu. Ya, misalnya habis membaiki motor berminyak oli, beroli tangannya. Ya, langsung wudu. Ini mencegah dia masuknya air ke kulit tersebut. Ya, kemudian apa? Kemudian ayyakuna ala udwin ma yughayyirul ma, an la yakuna ala udwin ma yughayyirul ma. Tidak boleh ada sesuatu pun yang di anggota wudu yang sekiranya bisa merubah air tersebut. Misalnya apa? Misalnya pian habis betukang misalnya, maaduk semen, maaduk pasir, atau habis begawi dalam perjalanan jauh bermobil, AC kada dinyalakan, ya berminyak muha, ya maka apa? Ketika dia berwudu, air bekas wudunya dia karena airnya bening, kemudian pas dia membasuhnya ternyata luntur daki-daki di muhanya, ini merubah air tersebut. Artinya apa? Itu bukan basuhan wudu, tapi basuhan membersihkan kotoran di anggota wudu. Jadi pian ketika basuh wajah, ya nawaitul wudu li rafil hadasil asghar, ya memang niat dia berwudu, niat dia membasuh wajah untuk berwudu, tapi basuhan tersebut bukan untuk basuhan wudu, tapi untuk menghilangkan kotoran di wajahnya. Nah, ini harus dihilangkan. Sebelum berwudu hilangkan dulu. Ya, oleh karena itu dibersihkan dulu tangannya, dibersihkan dulu belum masuk wudu. Ya, baru berwudu. Kan enggak boleh ada yang di anggota wudu
yang mana ada di anggota wudu tersebut yang bisa merubah warnanya air ketika dia membasuh wudu tersebut. Kemudian apa? Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, dia mengetahui dengan fardunya wudu. Hukumnya wudu ini fardu. Harus kita berwudu di dalam kehidupan kita, harus berwudu. Kenapa Bib harus wudu, Bib? Ya karena kalau pian hendak salat harus ada harus hilang hadas kecilnya. Bagaimana menghilangkan hadas kecil? Dengan berwudu. Oleh karena itu wudu hukumnya wajib. Harus dia mengetahui kewajiban wudu tersebut. Kemudian apa? Wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Dia tidak meyakini salah satu fardu dari fardunya wudu adalah sunnah. Ditakuni, Mas, pian tahu furudul wudu? Kada tahu lun, kada tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, ini kada sah wudu orang tersebut. Oleh karena itu wajib menuntut ilmu. Salah satunya menuntut ilmu yang wajib adalah mengetahui bagaimana cara wudu yang benar. Kada bisa kita wudu tapi kada ada tahu ilmunya. Harus belajar bagaimana cara berwudu. Kemudian apa? Wal ma'ut tahur, air yang suci dan bisa menyucikan. Tidak bisa kita pakai air mustakmal. Air mustakmal seperti apa? Pian ada ember, ya, ember tersebut kurang dari 2 kula. Iya, kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula, pian wudu, nih embernya di sebelah sini misalnya. Ya, pian wudu, ambil gayung, wudu. Nah, pas wudu ini airnya, tetesannya masuk ke air yang kurang 2 kula, maka air tersebut tidak boleh dipakai basuhan wudu. Basuhan pertama daripada berwudu. Basuhan apa pertama? Basuh pertama wajah, basuh pertama tangan. Karena basuhan yang kedua, ketiga hukumnya sunnah. Bisa pakai air mustakmal. Tapi kalau air ketika basuhan pertama wajah, basuhan pertama tangan, basuhan pertama kepala, basuhan pertama kaki harus pakai air yang suci dan menyucikan. Tidak boleh pakai air mustakmal. Ya, ini pentingnya bagaimana air ya harus dia suci dan bisa menyucikan. Kalau terkena air habis basuh wajah, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghar, masuk banyunya ke dalam air yang kurang dari 2 kula, maka air tersebut menjadi air mustakmal, air yang tidak bisa dipakai. Oleh karena itu kalau bikin kamar mandi, usahakan ada bak yang ukurannya lebih dari 2 kula. Ya, berapa liter Beb 2 kula? Nah, karena pian bahas sendiri di dalam ilmu fikihnya bagaimana. Kemudian karena ada ukurannya segi 4. Kalau segi 4 berapa kali berapa? Kalau drum ya bulat, kemudian ke bawah berapa barometernya antara ujung drum sini dengan ujung drum ini berapa sentimeter, kemudian dalamnya berapa. Kalau drum itu berapa dalamnya. Nah, itu ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah, yang mana baru kita tahu jumlah air yang ada di dalamnya itu air yang sudah dalam 2 kula. Kalau kurang daripada takaran itu, kotak segi 4-nya, kalau bak segi 4, kalau misalnya drum seperti ini kurang daripada takaran jumlah daripada yang tersebut di dalam kitab Taqriratus Sadidah, maka itu air kurang daripada 2 kula. Kalau termasuk air mustakmal, jadi air tersebut jadi air mustakmal. Kemudian apa? Kemudian ditambah lagi 2 syarat bagi yang daimil hadas, yaitu orang yang istihadhah dan orang yang salasil bol, tidak bisa nahan kencing. Ya, dikit-dikit dilihat sempaknya basah sudah. Oleh karena itu menumpian cebok, menumpian pakai sempak, pakai selawar itu disunnahkan. Menumpian sudah bekami, sudah selesai cebok, hendak pakai selawar, ambil sempaknya, ambil selawarnya, ambil banyu yang suci, ambil banyu, pian percikan. Jangan basah juga, percikan aja sedikit. Mun pian bur kayak itu basah ya, nak, percikan sedikit. Ya, baru pian pakai. Pas pian pakai, pian melihat ada kayak bekas banyu situ, maka oh ini banyu percikan, bukan banyu dari habis bekame tadi. Tapi kalau pian selawar, sempak kering pian pakai, nah pas kenapa ini ada nih? Pina ada banyu di sini nih. Nah, karena apa? Timbul was-was. Nah, ini karena was-was
termasuk daripada bisikan syaitan. Tapi kalau memang dia salah silbol, tidak bisa nahan kencing, maka dipastikan air tersebut adalah air kencing yang terkeluar dengan sendirinya. Ya, sudah masuk isya kah? Belum ya? Masuk isya sudah. Ya, sedikit lagi. Setelah wudu, di sini ada amalan yang dianjurkan setelah berwudu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawaddo'a, barang siapa berwudu, faqala, dan dia mengatakan setelah berwudu, sudah selesai wudu, dia membaca doa ini, ya, dia membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, barang siapa membaca doa tersebut, ya, apa ganjarannya? Futihat lahu abwabul jannah, Allah buka baginya, ya, Allah buka baginya 8 pintu surga. Pintu surga 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhulu min ayyuhasya, dia mau masuk pintu surga yang mana terserah dia bisa mau masuk. Mau masuk pintu Rayyan, yang Rayyan ini pintu bagi orang yang berpuasa, yang suka berpuasa masuk pintu Rayyan. Ya, masuk orang pintu Rayyan bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau orang habis wudu dia baca doa ini, maka dia mau masuk pintu yang mana terserah dia mau masuk pintu surga yang mana untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya apa? Ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya. Kemudian baca diulang 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibaca diulang 3 kali. Iya, surah inna anzalna, ya, inna anzalna itu diulang 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda juga, man tawaddo'a, barang siapa berwudu kemudian dia mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi riqqi, ya, summa ju'ila fi tala'i khatami falam yuksar ila yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di suatu catatan yang mana catatan tersebut kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut sampai hari kiamat. Ya, artinya apa? Doanya itu habis wudu usahakan dibaca doa setelah berwudu. Ya, wallahu alam. Bisa, kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa bertanya. Ada yang mau tanya mungkin kurang paham di bab wudunya atau di bab-bab yang lainnya bisa ditanyakan. Kalau enggak langsung azan, kemudian kita sholat isya berjamaah. Ini ada juga. Nggih. Tato. Nah, kalau tato ini kalau dia sudah bertato, dia ngadu, Ustadz gimana ini saya sudah ada tato. Maka tato ini bagaimana, harus ulun setrika atau tidak? Ya, karena ini menghalangi masuknya air ini, tato ini. Tato itu menghalangi masuknya air ke kulit. Maka bagaimana hukumnya tato ini? Nah, kalau seandainya tato itu ya di anggota wudu yang mana kalau dia dihilangkan menyebabkan dia harus bertayamum. Ya, harus bertayamum. Kenapa? Misalnya dia di sini. Ya, ada tatonya misalnya di sini. Ya, misalnya ya seperti ya di sini misalnya tato, ya tato di sini. Maka kalau dia dianu tatonya, maka ini anggota wudu di tangan ini. Maka kalau anggota wudu dia diperban setelahnya menyebabkan dia tidak bisa wudu, diganti dengan tayamum, maka tidak usah dihapus tatonya. Bukan berarti tidak usah dihapus tatonya, nanti bisa bikin tato lagi. Ya artinya kalau sudah terlanjur pakai tato, ya sudah. Pian bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pian berwudu dengan, karena namanya khilaf, ini belum tahu ilmunya bahari. Tapi kalau sudah tahu haram pakai tato, ternyata dia
sudah tahu kada sampai air masuk ke dalam kulit. Kalau orang pakai tato ternyata nambah tatonya. Nah, ini yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naudzubillah min zalik. Jadi kalau dia tatonya itu di anggota wudu kalau misalnya seandainya dia disetrika, otomatis luka tangannya. Ya, artinya apa? Diperban dia nanti. Diperban. Kalau sudah diperban anggota wudu, bisalah basuh tangan pakai air. Kada bisa, dilarang oleh dokternya untuk basuh tangan karena ini borok, luka jadinya. Maka diperban. Oh, berarti kada bisa wudu, nggih. Gantinya wudu apa? Tayamum. Kalau dia menyebabkan tayamum, maka tidak harus dihilangkan tato tersebut. Ya, terus saja wudu, tapi dengan alasan tidak boleh ditambah lagi tatonya. Sudah sampai situ aja. Ya. Kalau anu lagi di luar anggota wudu, kalau kita mau mandi wajib gitu kan nggih. Ya. Nah, itu juga menyebabkan tayamum untuk mengganti mandi wajibnya. Ya, untuk mengganti mandi wajibnya adalah dengan tayamum. Misalnya dia wudu bisa, ya, tapi mandi wajib karena habis mimpi basah atau habis berhubungan atau keluar sperma, wajib dia mandi wajib. Maka kalau dia menyebabkan dia harus bertayamum, ya, artinya harus dia bertayamum, maka tidak harus dihilangkan tato tersebut. Ya, tidak harus dihilangkan tato tersebut. Artinya, tapi setelah itu jangan lagi pakai tato lagi, sudah sampai di situ sudah selesai, jangan pakai tato lagi. Ya, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Ada tanya lagi? Ada? Ya. Apa? Habis wudu berokok. Kadang membatalkan wudu. Cuman diusahakan kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Ya, kumur-kumur karena bau rokok itu mengganggu. Termasuk bau, apakah malaikat terpengaruh dengan aroma yang tidak nyaman? Iya, terpengaruh dengan aroma yang tidak nyaman. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah makan bawang, ya, bawang mentah, bawang habang maupun bawang putih. Nabi Muhammad kalau ada makanan aroma bawangnya keciuman, Nabi Muhammad tidak mau makan. Ya. Oleh karena itu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang mana Nabi Muhammad tinggal di rumahnya beliau ketika masuk ke kota Madinah. Ya, masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Belum ada masjidnya Nabi belum bangun. Ya, Nabi Muhammad turun. Wahai Rasulullah, pian tinggal di rumah ulun, baru masuk Madinah. Rasulullah, pian tinggal di rumah ulun aja, kata satu orang. Orang sana wadah, Rasulullah, pian tinggal di rumah ulun Teganal ya Rasulullah. Ada tempat gesan pian. Orang situ lagi, Rasulullah pian tinggal. Semua berebut untuk Rasulullah tinggal di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, ayo kita tentukan dengan onta ini di mana dia duduk, maka disitulah akan dibangun tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, baru onta itu jalan, tak duduk di situ, maka dibangun Masjid Nabawi untuk menunggu pembangunan tempatnya Nabi Muhammad tinggalnya di Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Nabi Muhammad tinggal di Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, sahibul bait, ya Rasulullah, dia ada 2 tingkat. Ya, tingkat 1 ini rumahnya kecil. Ya, 1 kamar saja. Jadi kalau masuk tinggal di situ 1 rumah tangga, tidak bisa 2 rumah tangga tinggal di rumah tersebut. Harus 1. Mun pian pilih Rasulullah, pian pilih tinggal di bawah atau pingin tinggal di atas? Karena ulun dengan bini ulun di bawah, pian tinggal di atas ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kada, ulun jangan tinggal di atas ya Rasulullah. Kada mungkin ulun melangkah di bawah, ulun melangkah mun ulun tinggal di atas, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau ulun tinggal di atas, pian tinggal di bawah, ulun kurang ajar ya Rasulullah. Kepala pian ulun melangkah di atas kepala pian ya Rasulullah. Jadi ulun tinggal di bawah aja ya Rasulullah. Pian tinggal di atas, kata bapak. Kata Rasulullah, kada, aku tinggal di bawah aja, pian yang tinggal di atas. Kata Rasulullah. Kada Rasulullah, pian di atas saja, ulun di bawah, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Rasulullah, alasan Rasulullah untuk tinggal di bawah, kata Rasulullah bahwa Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya aku ini banyak menerima tamu.
Ulun sungkan dengan pian dikit-dikit ada tamu, naik tamu ke atas. Sungkan ulun dengan pian, maka aku izin minta restumu untuk tinggal di bawah aja. Oh kalau begitu nggih ya Rasulullah. Sudah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori itu kalau di atas sidin kada lewat di tengah. Misalnya dari masuk kamar hendak ke lemari ujung sana, melangkahnya bukan di tengah tapi di pinggir temboknya. Ya, untuk apa? Untuk agar tidak kurang ajar di atas kepala Rasulullah SAW. Ya, biar tidak kurang ajar. Langkah ke sana. Baru Abu Ayyub Al-Ansori menyediakan makan pagi sarapan Rasulullah, makan siangnya Rasulullah, makan malamnya Rasulullah. Jadi setelah pertama makan siapa dimasakkan, disuguhkan ke Rasulullah. Sudah Rasulullah makan, baru Abu Ayyub Al-Ansori bawa ke atas, dimakan beliau dengan istri dan anak-anaknya. Berebut makan. Pokoknya Rasulullah sudah makan, baru diambil makanannya, diambil berkah gasan Abu Ayyub Al-Ansori berserta keluarganya. Ada suatu waktu dilihat makanan Rasulullah sudah disuguhkan kepada Rasulullah, ternyata piring tersebut kembali masih utuh, tidak ada disentuh sama Rasulullah, kelihatan benar kada ada disentuh. Maka Abu Ayyub Al-Ansori isuknya bertakun, ya Rasulullah, pian sudah kada kerasan dari rumah ulun. Adakah sesuatu yang membuat sakit perasaan hati pian ya Rasulullah, ulun minta maaf. Kenapa wahai Abu Ayyub Al-Ansori, kenapa pian bepadah kayak itu? Ulun perhatikan tadi malam pian ulun masakan kada pian makan ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apa? Bukan seperti itu wahai Abu Ayyub Al-Ansori, karena ulun kenapa kada makan makanan pian? Karena lebih tercium aroma bawang dari makanan tersebut, dan aku tidak makan makanan dari bawang-bawangan, bawang mentah, dari bawang mentah. Kenapa? Karena aku senantiasa setiap waktu berbicara dengan para malaikat, dan aku takut mengganggu daripada aroma mulutku dari aroma bau bawang tersebut. Itu malaikat Nabi Muhammad beradab dengan malaikat. Bagaimana kita beradab menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pian salat, ihdinas siratal, ya Allah berikan, ya ihdina ya Allah. Ini pian berpandir lawan Allah langsung di dalam salat. Namun muntung kada nyaman baunya, usahakan dinyaman-nyamani. Ya. Karena Rasulullah SAW juga menjaga aroma mulutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kada nyaman, oleh karena itu Nabi Muhammad pakai siwak. Ya, pakai siwak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun habis hendak salat, pas berokok hendak salat, maka usahakan dibasuh muntungnya, apa di kumur-kumur kah atau pakai apa kah. Yang penting kumur-kumur, sudah kumur-kumur buang banyunya. Ya, buang banyunya baru pakai siwak. Ya, kalau ada siwaknya. Pokoknya usahakan jangan ada aroma yang kada nyaman ketika hendak sholat. Namun habis sholat terserah pian hendak berokok ke satu slop kah. Langsung kayak itu terserah pian. Ya, wallahu alam. Tapi tidak membatalkan. Tapi bisa jadi menyebabkan sunnah untuk diulang wudunya. Ya. Ya, sebentar dulu, ini dikit lagi. Tapi sunnah untuk mengulang wudunya. Ya, ulang wudunya. Sunnah ulang wudunya, karena termasuk sunnah wudu mengulang wudunya lagi itu seperti habis makan makanan seperti kambing. Ya, pian habis makan kambing, makan daging-dagingan, hendak sholat disunnahkan untuk berwudu kembali. Ya, karena hawa tubuh kita itu naik. Maka disunnahkan untuk berwudu lagi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, Al-Fatihah kama nawa abau nasrul Al-Fatihah ila rusul Rasulullah bagi bal ala sebaik seluruh waladina wadikum wa tinawatikum wa tinasma jami'an Rasul Muhammad bin Syarif Muqaddam Muhammad bin Ali Balhi Hasan Baharun Nabi Muhammad bin Al-Marigi Muhammad bin Jawad Rasul Furihim habaibina wa Muslimin Furihim wa ulama al-amilin fuqaha al-mufassirin muhaddis Sufyan al-Makki wa ulama al-amilin muslimin kutubna fi Muslimin Furihim aina makan wa halat arwahum masyarik al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha Allah darajatihim fil jannah wa yakthir masubatihim wa yadhif sanatihim fatnabiyahim wa nabim wa yu'idun barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa fatahihim wa nafahatihim fi dinihim dunya akhirah hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله